Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi. Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berisikan event-event, kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan dan santai. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial. Ada Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, ada Bapak Arya Sandi Yuda. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Fandi. Ada Komisioner KPU Jatim, ada Bapak Nur Salam. Selamat siang, Bapak. Siang, Dan juga ada Komisioner Bawaslu Jawa Timur. Selamat siang, Ibu Endah. Selamat siang. Baik, dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan kepala daerah, keterbukaan informasi publik menjadi hal yang sangat krusial, terutama bagi bakal calon kepala daerah yang akan berkompetisi, khususnya dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Dalam podcast yang menghadirkan Pak Arya, Pak Salam, dan Bu Endah, kita akan membahas betapa pentingnya bagi masyarakat untuk mendapatkan akses yang jelas dan terbuka terhadap informasi terkait calon pemimpin mereka. Keterbukaan ini tidak hanya mendukung prinsip demokrasi, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada publik bahwa setiap calon memiliki integritas dan kredibilitas yang layak untuk dipertimbangkan. Jadi Sobat Jatim, podcast ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menilai dan memilih pemimpin yang akan membawa perubahan positif di masing-masing daerahnya, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Baik, Pak Arya, gimana Pak? Ini tadi perjalanannya dari Jakarta ke Surabaya sampai kapan? Alhamdulillah, semalam sudah Tiba. Habis dari ziarah Sunan Ampel, nonton bareng Pak Salam. Nonton apa? Indonesia Bahrain. Oh iya, itu bikin ini ya. bikin Terus tadi kesel. pagi kasih Iya. kuliah umum di UIN. Di UIN, Iya, UINSA. iya UINSA Sunan Ampel. Baik, jadi udah dari kemarin ya Pak ya? Ya, sudah dari semalam. Hmm. Ya, terus kita silaturahim sama Mbak Endah sama Oke, kita nanti Masalah. ngobrol santai ya Pak ya terkait keterbukaan informasi karena saat lagi kita akan melaksanakan demokrasi pesta demokrasi lagi, yaitu Pilkada Jawa Timur 2024 khususnya. Nah, Pak Arya, untuk keterbukaan informasi publik yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Komisi Informasi juga mengeluarkan regulasi melalui Perki Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum. Bisa dijelaskan Pak, mungkin regulasi tersebut supaya masyarakat bisa paham. Terlebih di sini ada perwakilan dari Bawaslu dan juga KPU supaya ada kesepahaman. Ya. Seperti itu Pak. Jadi ada dua hal ya yang nanti kita bisa bahas. Setidaknya yang pertama, kalau tadi Mas Fandi bilang kita mau proses pilkada, terus kita mau dapat pemimpin dengan kapasitas tertentu, itu kan sebenarnya masuk ke dalam kategori demokrasi substansial. Jadi kita melihat masyarakat itu mengejar hasil yang lebih baik untuk daerahnya. Nah ini yang namanya leverage to lead, kemampuan untuk memimpin. Masalahnya adalah kita harus juga melihat bagaimana penyelenggara ini menjaga leverage to lead itu bisa terus konsisten. Kadang-kadang penyelenggara itu, misalnya Bawaslu, KPU, atau penyelenggara lain, itu sering tertarik kepada agenda setting dari kontestan, yaitu leverage to win. Jadi yang hanya berpikir soal menang aja. Nah, makanya kemudian kita membuat satu regulasi yang memastikan penyelenggara, kita semua, bisa menjaga proses itu menghasilkan sesuatu yang diharapkan masyarakat. Leverage to lead tadi, kemampuan untuk memimpin. Salah satunya adalah dengan membuat regulasi keterbukaan informasi publik. Jadi kan ada istilah, kalau bersih ngapain risih. Jadi kita mau mendapatkan pemimpin yang bersih, ya harusnya terbuka. Kalau bersih ngapain risih untuk terbuka. Regulasi itu untuk memastikan semua hak masyarakat untuk tahu informasi, keterbukaan informasi itu terjamin. Salah satunya kita bikin yang namanya Perki 2019. Di situ ada regulasi yang khusus tema pemilu. Jadi di luar pemilu itu ada ambang batas misalnya 10 plus 30 plus 14.
10 plus 30 plus 14 itu ambang batas dari masyarakat minta informasi, 10 hari harus direspon sama badan publik, 30 hari kalau keberatan direspon, tapi kalau tidak memuaskan juga 14 hari dia disidang di Komisi Informasi. Disidang, langsung disidang. Pihak yang nggak memberikan Memberikan informasi tadi. dengan yang meminta tidak terpuaskan disidang. Tapi karena pemilu itu spesial, tadi Mas Fandi juga bilang, outputnya itu akan mempengaruhi perjalanan yang lumayan panjang, Iya, 5 tahun. 5 gitu. tahun, iya Pak. Kita bikin regulasi khusus yang tadi Mas Fandi sebut pergi tahun 2019. 19. Waktunya dipersingkat, jadi 3 hari, Oh, 3 hari. 3 hari, dan 14. Jadi kalau tadi 10 plus 30, 10 plus 30. ini 3 hari plus Plus 3. Jadi 3 plus 3. 3 hari permohonan informasi diminta kepada misalnya ke KPU atau Bawaslu, mereka harus respon selama 3 hari, nggak boleh lebih. Kalau lebih dari 3 hari, sudah masuk ke ambang batas kedua, yaitu masa keberatan. 3 hari nggak direspon juga atau tidak memuaskan, misalnya ditanya A, dapatnya B, atau pemohonnya kurang puas, dia bisa diadukan ke Komisi Informasi untuk disidang. Masanya 14. Kenapa untuk permohonan penyelesaian sengketa informasi itu harus ada waktunya juga? Untuk menunjukkan sebenarnya pemohon butuh nggak sih sama informasinya? Kalau lebih dari 14 ya berarti dia nggak butuh-butuh banget gitu. Atau misalnya dia lupa, ya berarti dia nggak terlalu menganggap ini urgent, kan sesuatu yang dilupakan berarti dia nggak urgent. Jadi sebenarnya regulasi itu untuk memastikan masyarakat yang berharap pemimpin yang punya output leverage to lead yang bagus itu bisa mendapatkan informasinya, entah informasi apa aja. Dan pengalaman kami di Komisi Informasi Pusat di pemilu kemarin ya, Mbak Endah, kita pernah menyidang tema-tema pemilu yang memang super penting ya. Soal misalnya server Alibaba itu kan dibukanya di Komisi Informasi Pusat di persidangan kami. Kebetulan kami juga majelis komisioner waktu itu. Terus kemudian soal source code, apakah harus dibuka atau tidak, akhirnya keputusannya ditutup. Karena itu bisa membahayakan kalau dibuka untuk kepentingan negara. Jadi kira-kira itulah filosofi di balik regulasi. Ada regulasi. Ya, dan harapan setelah regulasi itu diputuskan di 2019, pemilu berikutnya, pilkada berikutnya, semua penyelenggara bisa merespon kebutuhan masyarakat agar kita nggak terjebak sama agenda setting kontestan nih, yang berpikirnya hanya menang, dan kadang bisa menabrak paugran gitu, pagar-pagar yang sudah dibuat. Itu Mas Fandi. Leverage to lead tadi itu ya Pak ya? Kita harus fokus ke leverage to lead, bukan seperti agenda para kontestan yang leverage to win aja. Gitu. Kira menang aja. Gitu. Nah, berarti mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik itu, apakah perlu menjadi tema atau substansi dalam proses debat calon kepala daerah, khususnya di Provinsi Jawa Timur, menurut Jadi Pak ada istilah declare statement sama working statement ya. Declare statement itu mungkin secara judul keterbukaan informasi publik, begitu kan? Ya. Apakah perlu masuk pertanyaan yang eksplisit keterbukaan informasi publik, itu terserah KPU karena kewenangan penuh di beliau-beliau ini. Tapi sebenarnya secara substansi keterbukaan informasi publik itu kan soal transparansi, akuntabilitas, sama partisipasi masyarakat. Transparansi segala keuangan, kebijakan, ya segalanya lah. Terus akuntabilitas, pertanggungjawaban, cara mereka bertanggung jawab. Terus partisipasi masyarakat yang paling utama kan. Jadi kalau secara eksplisit declare harus keterbukaan informasi publik masuk sebagai tema eksplisit, itu terserah teman-teman KPU. Tapi kalau transparansi, akuntabilitas, partisipasi itu sebenarnya bukan suatu hal yang opsional. Karena 3 tema ini bukan hanya jadi substansinya keterbukaan informasi publik, itu substansi demokrasi kok. Itu substansi kapasitas pemimpin kok. Ya kan, dia harus transparan, akuntabel, harus mengundang partisipasi masyarakat. Nah, dengan yang sifatnya working statement. Jadi, hal-hal yang harus dikerjakan seperti apa, saya kira tanpa harus diminta dengan perjalanan kredibilitas KPU kita, terus kemudian demokratisasi kita yang sudah matang, saya kira nanti akan masuk semua tema-tema itu. Gitu. Jadi tergantung bapak-bapak ini diskusi dengan stakeholders yang ada. Yang penting fokus kita jangan sampai ketarik sama agenda settingnya kontestan nih, yang cuma berpikir menang. Kita harus leverage to lead ditekankan kepada setiap kontestan. Oke, berarti untuk Pak Salam nih, kita sebelum masuk ke pertanyaan tentang
keterbukaan informasi publik tadi yang masuk ke dalam debat kayak gitu. Saya mau tanya Pak, bisa dijelaskan proses tahapan Pilkada Jatim 2024 ini yang mungkin sudah dijalankan oleh KPU hingga saat ini? Iya, Mungkin jadi bisa dijelaskan buat Pilkada serentak ya 2024 di Jawa Timur ya, perlu diketahui ada 38 kota kabupaten yang sekarang juga menggelar untuk pemilihan bupati dan wali kota serta untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur. Sampai hari ini sebenarnya ini sudah fase-fase yang sudah mau final. Jadi karena sudah masuk tahapan kampanye. Hari ini masuk tahapan kampanye di masa 60 hari sebelum 3 hari nanti masa tenang dan tanggal 27 November di pemilihan. Ya, kampanye ada berbagai metode tentu yang saat ini, tetapi di regulasi yang diatur diantaranya untuk rapat umumnya, kemudian regulasi juga mengatur soal pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, kemudian juga ada masa 14 hari untuk iklan kampanye paslon. Itu. Nah, yang paling utama tadi yang sudah disinggung itu ada di rentang tanggal 60 hari itu ada 3 kali debat publik, debat paslon. Nah, kesepakatan oleh tim paslon sesuai regulasi itu 3 kali maksimal. Kesepakatannya 3-3-nya akan diambil. Ya, untuk debat publik perdana nanti dilaksanakan di tanggal 18 Oktober, kemudian debat publik keduanya di 3 November dan terakhir di tanggal 18 November ya. Nah, ini debat publik yang harus kita jalani. Tahapan-tahapan yang lain tentu hari ini logistik sudah harus disiapkan. Melihat kebutuhan yang cukup besar, kita itu data pemilihnya nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Jabar, di angka 31 juta pemilih. Tentu ini banyak hal yang harus disiapkan di kebutuhan logistik. Belum lagi tentu ada beberapa hal baru di Pilkada serentak yang beda dengan sebelum-sebelumnya. Selain serentak, itu ada beberapa kota kabupaten, 5 diantaranya adalah calon tunggal. Nah, beberapa hal ini yang harus disiapkan jadi kita, termasuk menyiapkan badan ad hoc. Hari ini kita sudah dalam tahapan seleksi untuk KPPS. Ya, ada di KPPS di seluruh Jawa Timur. Nah, proses-proses ini tahapan-tahapan yang harus kita siapkan hari ini. Jadi ada ya H-7 debat publik yang harus kita siapkan di semuanya. Intinya tahapan hari ini ya tahapan yang sudah masuk final lah. Udah masuk final. Oke, Pak, untuk menanggapi yang tadi yang tentang informasi keterbukaan informasi publik tadi yang apakah bisa memasukkan keterbukaan itu dalam itu tadi Pak, proses debat calon kepala daerah? Iya, jadi menanggapi tadi Pak. Kaitannya sebelum ke debat sebenarnya dalam konteks ini KPU itu secara regulasi itu sudah cukup mengakomodir ya undang-undang keterbukaan informasi publik. Tidak ada tahapan pemilu yang tidak diekspos. Jadi kita itu berlomba-lomba bagaimana menyajikan informasi itu. Jadi ada 2 yang memang kewajiban kita memang kita informasikan dan yang diminta oleh masyarakat itu ya, atau lembaga ya. Termasuk diantaranya adalah permintaan dari paslon. Nah, kaitan dengan apakah bisa masuk di debat gitu. Di regulasi kita di PKPU 13 2024 memang temanya global. Ya. Temanya global. Ada 6 poin yang harus menjadi bagian dari tema utama. Di antaranya ya 6 tema itu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini pelayanan itu termasuk diantaranya mungkin pembahasannya tidak hanya informasi tadi gitu ya, tapi pelayanan-pelayanan yang lain masuk. Nah, untuk kebutuhan informasi mungkin bisa masuk di tema ini ketiga. Kemudian menyelesaikan persoalan daerah, kemudian menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah antara kabupaten kota, provinsi dan nasional, kemudian memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Tema-tema ini nanti menjadi domain hak prerogatifnya panelis. Jadi yang meramu itu panelis. Nah, mungkin tidak hanya keterbukaan informasi publik. Hari ini kami sudah menginformasikan bahwa kami menerima masukan dalam bentuk surat resmi
untuk kita ajukan ke panelis untuk menjadi bagian dari tema yang dibahas di dalamnya. Ya, yang sudah masuk diantaranya beberapa lembaga, diantaranya organisasi difabel itu sudah mengajukan ke kami, kemudian pegiat anti narkoba sudah masuk, kemudian pendidikan perempuan dan anak itu sudah masuk semuanya, ya, termasuk diantaranya misalkan karena kami itu regulasi, kami berharap KI itu menyodorkan tema ini bagian dari subtema pembahasan itu secara resmi ke KPU Provinsi Jawa Timur, dan kami akan menyerahkan ke panelis untuk menjadi bagian dari tema-tema poin-poin yang akan dibahas di publik. Mungkin itu. Baik. Sebenarnya Pak, apa hal yang paling membutuhkan effort lebih dalam menyiapkan penyelenggaraan Pilkada 2024 ini, khususnya di Jawa Timur? Ya. Kalau hal yang disiapkan ya perlu, ini sudah tidak terbantahkan bahwa pemilu kita itu masih manual. Pemilu paling kompleks sedunia itu salah satu diantaranya di Indonesia. Kalau dulu pilkada tidak serentak. Dulu pemilu juga tidak serentak antara pilpres dan pileg, gitu ya. Sekarang pilkada serentak semuanya secara nasional. Nah, tentu ada hal-hal yang harus disiapkan ya. Selain regulasi itu berada di wilayah KPU RI bersama DPR, kemudian dan stakeholder di pusat, itu banyak hal yang disiapkan sejak awal sampai akhir, itu ya. Paling utama diantaranya ya tahapan-tahapan resmi kaitannya dengan pelayanan tahapan, diantaranya paslon, kemudian penyiapan SDM, logistik, itu hal-hal yang perlu kita siapkan hari ini. Tentu ada beberapa hal koreksi evaluasi di pemilu 2024, termasuk masukan tadi misalkan ada, jangan sampai penyelenggara ini terseret dalam konteks kepentingan paslon yang cenderung memang ini pertandingan, itu menang atau kalah, tetapi bahwa sejauh ini kita itu hanya pelaksana regulasi. Tentu ada beberapa hal kekurangan-kekurangan yang harus kita benahi ya di pemilu 2024 kemarin, tetapi hal-hal evaluasi ini kami terbuka. Ayo semua, bahwa pesta demokrasi ini kami hanya sebagai penyelenggaranya. Tolong semuanya memberikan masukan-masukan, baik masukan lapangan, regulasi, semuanya ada di situ, termasuk Bawaslu yang secara kelembagaan memang resmi ini, yang bahasanya menjadi wasit sekaligus pengadil hakimnya itu, karena ada beberapa tahapan yang kami harus dipanggil untuk disidang. Ya kita hargai karena memang tentu keragaman itulah yang harus kami jalani sampai di lapangan dengan jumlah puluhan ribu personil, dan tentu kami terbuka untuk dilakukan koreksi dan evaluasi. Itu. Baik, selanjutnya lanjut ke Bu Endah berarti. Iya. Bagaimana Ibu proses pengawasan selama proses tahapan Pilkada Jatim 2024 ini? Apakah mulai ada pelanggaran-pelanggaran atau bagaimana Ibu? Iya. Jadi pengawasan untuk Pilkada 2024 ini sebetulnya sudah mulai dari awal tahapan, mulai dari pemutakhiran data. Sekarang yang memang tadi disampaikan oleh teman-teman KPU, ini sebetulnya tahapan menuju puncak, masa-masa yang kita harus semua lapisan masyarakat, semua penyelenggara melek semuanya, gitu. Karena proses demokrasi ini adalah gawe kita bersama, bukan hanya kita sebagai penyelenggara. Nah, memang kebetulan di sini Bawaslu secara undang-undang satu-satunya memang diamanai untuk mengawasi jalannya proses demokrasi ini. Dari tahapan yang sebelum kampanye, sekarang kampanye sudah memasuki kurang lebih sekitar 15 hari ini. Tentu saja kami menerima informasi dari teman-teman kabupaten kota. Mereka sudah menerima kurang lebih se-Jawa Timur ini 70 laporan, Mas. 70 laporan, yang 3 di provinsi, selebihnya menyebar di kabupaten kota. Iya. Laporan dari masyarakat ini tentu saja semua harus kita terima, dan
untuk tahap awal adalah kajian awal bagi kami. Apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil materialnya? Kita kaji dulu. Kalau memenuhi syarat formil materialnya, baru kita teruskan di level selanjutnya. Kita proses sebagai penanganan pelanggaran. Begitu. Ada 70, udah ada 70 ya Iya, sampai kurang saat lebih ini. sekitar update kemarin per tanggal 10 ya, sekitar 70 laporan yang sudah masuk ke kita. Baik. Nah, Betul. ketika ada itu, Bu, ketika Iya. terjadi pelanggaran atau sudah terjadi pelanggaran itu, apakah Bawaslu itu bisa menggunakan Oke. itu tadi, Bu, acuan undang-undang KIP atau undang-undang Perki keterbukaan Iya, informasi baik. Saya sampaikan di sini dulu. Kalau laporan masuk ini kita belum bisa mengatakan bahwa ini sebuah pelanggaran, tapi masih diduga, ya karena masih prosesnya belum selesai. Ya kan? Ada laporan yang memang pada saat kajian awal itu tidak memenuhi syarat formil materinya, kita berikan waktu kepada pelapor 2 hari untuk melengkapi. Jika tidak lengkap, maka laporan tersebut tidak kami register, artinya tidak memenuhi dugaan pelanggarannya tersebut. Nah, sedangkan dugaan pelanggaran yang kami diklasifikasikan itu ada 4, Mas. Yang pertama, dugaan pelanggaran pidana, dugaan pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran administrasi, dan dugaan pelanggaran undang-undang lainnya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan lebih dini bahwa kalau laporan masuk ini dugaan pelanggaran A, dugaan pelanggaran B, itu tidak bisa. Maupun nantinya kalau undang-undang lainnya bisa jadi nantinya yang disebutkan tadi menyangkut peraturan yang lainnya. Pergi dan lain sebagainya begitu. Oke, ini untuk selanjutnya, untuk mungkin dari ketiga narasumber kami ada Pak Arya, Pak Salam, dan Bu Endah. Ini terkait terkait batasan. Apakah ada batasan untuk informasi yang dikecualikan atau sifatnya internal atau rahasia? Khusus untuk Bawaslu penanganan sengketa pemilu, apakah ada batasan informasi yang dikecualikan? Iya, baik. Jadi batasan informasi yang dikecualikan itu sudah diatur di Perbawaslu kami, Mas. Yang Perbawaslu yang terbaru adalah nomor 1 tahun 2022. Di sana sampai sekarang masih belum ada perubahan ya. Di sana memang ada beberapa item yang itu informasi dikecualikan. Yang kebanyakan itu adalah naskah atau form atau dokumen penanganan pelanggaran. Seperti laporan, form laporan yang masuk kepada kami itu adalah dokumen yang dikecualikan karena di situ ada identitas pelapor yang harus kita rahasiakan di sana. Begitu, kecuali pada saat kita melakukan proses penanganan pelanggaran, sidang dan lain sebagainya. Itu. Yang kedua terkait form kajian penanganan pelanggaran. Baik itu klarifikasi dan lain sebagainya. Itu. Dan juga beberapa dokumen yang memang pada saat prosesnya itu belum selesai, seperti anggaran yang belum selesai diperiksa oleh BPK dan lain sebagainya. Itu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang dokumen yang itu masih dalam penguasaan, yaitu masih belum bisa diberikan kepada publik. Tetapi kecuali jika informasi yang dikecualikan itu, jika pada saat diminta di persidangan oleh hakim, maka akan dikeluarkan. Oke, baik. Kalau dari Pak Arya sendiri untuk keterbukaan informasi, apakah ada informasi yang itu nggak boleh atau sifatnya itu internal atau rahasia gitu, Pak? Iya, kalau kami kan sebenarnya membuat pedomannya ya. Jadi kalau yang sifatnya spesifik dari penyelenggara tentunya silakan ditanyakan ke KPU dan Bawaslu yang tentunya turunannya bahkan senasional ya, itu semuanya sama. Kalau kami acuannya kan di undang-undang itu kita mengecualikan di pasal 17. Ada tentang kepentingan negara, pasal 17 ayat A, C, D, F, dan E. Terus kemudian ada tentang kepentingan bisnis untuk menghindari potensi persaingan tidak sehat, di pasal 17 ayat G dan H. Ada tentang kepentingan pribadi, yang itu banyak terkait, misalnya kalau kita lihat undang-undang khususnya ada perlindungan data pribadi, tentang privacy itu kan ada di pasal 17 ayat I dan J. Sebagai gambaran misalnya kepentingan negara, apabila dia ada hal-hal yang berkaitan dengan, ini secara umum ya, di luar Badan Penyelenggara Pemilu, terkait dengan intelijen, sektor pertahanan, keamanan, korespondensi antar negara, lalu kemudian juga ada yang sifatnya sedang berproses secara hukum, misalnya di sistem peradilan pidana, criminal justice system kita. Karenanya kemudian ketika Bawaslu membuat DIK kita sebutnya,
secara nomenklatur daftar informasi dikecualikan, pasti ada tuh pedoman yang sifatnya kepentingan negara yang dilindungi. Misalnya tadi ada yang sedang berproses, itu memang harus dikecualikan. Justru kalau itu tidak dikecualikan oleh badan publik penyelenggara, kita yang akan memberikan dorongan agar segera disahkan sebagai suatu hal yang harus dirahasiakan. Jadi keterbukaan itu hanya sebuah judul undang-undangnya, tapi di isinya sebenarnya diatur pedoman tentang rahasia negara, rahasia bisnis, rahasia pribadi bahkan. Tadi disebut harus ada identitas yang dikecualikan, ya memang itu harus dilindungi. Begitupun saya kira nanti ketika bicara tentang misalnya ada masyarakat yang minta informasi soal data pemilih, nah itu ada batasan-batasan mana yang harus dirahasiakan, mana yang dibuka, didisclose kepada masyarakat. Ya sekali lagi memang pedomannya ini untuk menjaga tata kelola informasi menjadi lebih baik dan tidak membahayakan gitu. Termasuk juga ketika misalnya tadi Bu Endah menyampaikan ada sesuatu yang belum berproses secara antar kelembagaan, misalnya audit belum diaudit oleh BPK, itu memang menjadi tahapan yang berlaku secara general begitu. Tapi juga ada yang biasanya masa retensinya itu ditentukan dengan satuan waktu. Kalau itu kan satuan tahapan. Misalnya setelah melalui verifikasi dari lembaga dengan kompetensi tertentu. Ada yang sifatnya satuan waktu, Mas Wandi. Misalnya 1 tahun, 2 tahun, yang jelas tidak mungkin dia melampaui tahun yang untuk kepentingan informasi yang lebih besar. Ya, jadi misalnya 50 tahun, 30 tahun itu nggak mungkin. Jadi seperti itu. Untuk Pak Salam, mungkin ada tambahan terkait. Ya, kalau KPU sejauh ini mengikuti regulasi soal pengecualian itu terkait dengan undang-undang lain ya yang mengatur itu ya. Memang banyak juga itu yang dikecualikan, tetapi tidak murni ada di PKPU, tetapi muncul karena undang-undang yang mengatur itu. Iya. Contohnya diantaranya data pribadi, data pemilih. Ada NIK NKK, terus kemudian sempat kemudian rame soal bagaimana status agama yang juga tidak boleh diekspos di sana. Sehingga ini tentu harus kita jaga, karena ini regulasi yang mengatur itu. NIK dan NKK, meskipun tentu kami itu banyak data yang harus kita ekspos. Ya, tentu data. Soal pendaftaran badan ad hoc, gitu ya, sekian ribu gitu. Ada beberapa regulasi yang harusnya kita rapikan. Karena ada ini, syarat misalkan pendaftar badan ad hoc itu harus mencantumkan syarat kesehatan. Nah, dokumen kesehatan itu kan sifatnya rahasia. Ya, Tetapi regulasinya ada. Pendaftaran harus menyertakan, ya berarti ada di tangan PPS yang kemudian terverifikasi sifatnya internal. Itu sebenarnya apakah kemudian tinggal diatur suratnya itu beda, jangan kemudian soal, karena ada data-data itu yang selalu kita komunikasikan dengan dinas instansi terkait soal itu. Selanjutnya soal dokumen data pribadinya paslon. Ada beberapa dokumen data pribadi yang memang harus ini diperkecualikan, tetapi tidak menghalangi informasi kami untuk kita berikan gitu ya. Itu termasuk kemudian soal tahapan-tahapan yang sifatnya itu internal, rapat pleno tertutup gitu. Ya hasilnya ya ini ya penentuan paslon itu kemarin kan harus kami tentukan regulasi yang di kita tertutup gitu ya. Hasilnya tetap kita informasikan, tetapi ada beberapa data di rapat itu yang memang harus kita kecualikan ya, kaitannya dengan data calon dan sebagainya itu. Tetapi hak informasi atas itu kita sampaikan ya. Kalau sejauh ini itu kami menyerahkan lah semuanya, dokumen data dan sebagainya kepada publik. Bahkan KI sudah sering ya kita koordinasi soal itu, data-data mana, termasuk DIP itu setiap tahunnya kan kita harus koordinasi soal DIP, laporan kemudian soal PPID, kita harus laporan tertib itu kabupaten kota, kemudian ke tingkat provinsi, itu bagian dari kita memenuhi
regulasi soal keterbukaan informasi publik dengan pedoman yang sudah disampaikan oleh KI. Jadi kami cukup mengapresiasi bagaimana memang peliknya regulasi pemilu itu harus ada yang bantu soal itu, mengingatkan dan sebagainya. Tentu itu, karena kalau enggak udah kami itu mengkontrol sampai di bawah tingkat KPPS dan sebagainya, tentu iya kami akui beberapa di antaranya pasti ada errornya. Ada Bawaslu gitu, ada KI yang mengingatkan, ada pemantau, itu tentu harus kita terbuka gitu. Tapi sebenarnya apakah ada tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik selama pilkada, Mas? Ya kalau dua badan ini kan sebenarnya usianya sudah sama panjangnya dengan demokratisasi kita, jadi sebenarnya kedewasaan berorganisasinya, tata kelola kelembagaannya sudah lebih matang. Jadi apa yang kita buat dalam pedoman sejauh ini kan dijalani dengan baik gitu. Tinggal bagaimana sebenarnya masyarakat itu menggunakan hak informasinya gitu untuk meningkatkan tadi partisipasi, kontrol. Tadi sudah disampaikan Pak Salam, nggak mungkin KPU, Bawaslu itu dijadikan tumpuan satu-satu atau dua-dua untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Justru masyarakat yang harus ikut pantau. Nah, dan memang betul tadi ada beberapa item, ya kita kan memang rezimnya rezim keterbukaan informasi, bukan keterbukaan dokumen. Jadi maksudnya apa? Kalau ada beberapa dokumen yang dikecualikan, itu salah persepsi. Yang dikecualikan itu informasinya. Jadi dokumen tertentu misalnya diminta, ya bagian-bagian informasi tertentu aja ditutup. Itu sudah dipahami juga oleh para penyelenggara, tinggal karena sering dengan segala kesibukannya biasanya suka lost juga tuh, jadi lupa ditutup gitu. Jadi data riwayat pribadi pasien gitu kan, itu juga bagian hal yang harus ditutup. Terus juga bahkan hal-hal misalnya IPK calon itu juga termasuk. Jadi yang sensitif tuh bukan cuma Sarip juga, IPK juga termasuk, ya, termasuk isu SARA juga itu. Iya. IPK itu kan hanya didisclose ketika prinsipalnya membuka itu sendiri untuk misalnya untuk melamar pekerjaan dan seterusnya. Tapi kalau untuk orang lain, sedekat apapun hubungan relasi kekeluargaan, ya kerabat apalagi, itu memang harus dijaga dengan baik. Itu sih sebenarnya. Karena memang penyelenggara-penyelenggara ini kan memang menyimpan banyak sekali data. Seluruh warga di Jawa Timur ya beliau-beliau ini yang megang sekarang, pemilih maupun calon yang akan dipilih. Nah itu yang memang harus dijaga sama-sama, termasuk ya hal-hal yang sifatnya mungkin dalam bahasa agama tuh aib ya, catatan-catatan negatif itu juga harus dijaga selama proses gitu. Mungkin ini pertanyaan umum sih Mas, ini terkait upaya Komisi Informasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak atas informasi. Bagaimana upaya? Jadi yang mutlak di undang-undang itu tupoksinya Komisi Informasi. Maksudnya mutlak itu dia tidak mungkin digantikan oleh pihak lain. Itu adalah tupoksi untuk menyidang atau peran Komisi Informasi sebagai kuasi yudisial. Menyelesaikan sengketa informasi publik itu yang nggak bisa digantikan. Tapi kalau soal bagaimana edukasinya, menyadarkannya, itu adalah tugas semua badan publik. Karena setiap badan publik didanai oleh masyarakat lewat APBN dan APBD untuk melakukan edukasi. Jadi tadi saya sedikit masuk ke tema soal tema debat ya. Sebenarnya tema soal akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi itu memang nggak masuk ke klaster isu. Karena dia approachment, dia tuh pendekatan. Jadi semua isu harusnya dalam konteks pemerintahan demokratis, terbuka, open government, democratic government, good government, itu apapun isunya, dia di-approach, dia dilakukan satu pendekatan kebijakan dengan model 3 tadi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Itu sebenarnya common sense di demokrasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada turunan dari pusat, ataupun ada turunan regulasi di KPU, itu ada beberapa klaster isu, dia memang nggak masuk ke klaster isu, tapi ditekankan kepada setiap calon, karena mereka akan menjadi pemimpin demokratik, approachment-nya itu harus ada transparansi,
akuntabilitas, partisipasi begitu. Jadi sebenarnya tantangannya adalah reminder tentang substansi-substansi demokrasi kita. Kita mau bawa ini sekedar program isu atau kita approachment dengan demokratik. Makanya istilah tadi demokrasi substansial. Karena kalau di negara non demokratik juga bisa semua isu tuh, kesejahteraan, kemakmuran, pembangunan bisa. Bedanya negara demokrasi, approachment-nya dia harus transparan, akuntabel, dan membuka partisipasi publik. Gitu. Itu tantangannya. Tantangannya lebih ke kultur. Makanya kalau dilihat ke Indonesia Emas 2045, targetnya kan demokrasi substansial. Demokrasi substansial yang paling berat ya kultur demokrasinya. Tantangannya di kultur. Baik. Untuk Bu, terima kasih Mas. Kenapa dingin ya Bu ya? Lumayan nih. Iya Bu, tadi kan sempat menyinggung tentang pelaporan. Apakah ada sistem mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat sistem pelaporan pelanggaran cara yang bisa diakses oleh masyarakat? Oke. Monggo. Pelaporan masyarakat itu boleh melaporkan kepada Bawaslu, itu tidak harus ke provinsi atau mungkin ke kabupaten kota. Jika laporan itu bisa disampaikan di Kesekretariatan Panwascam juga bisa. Jika itu memang dugaan pelanggarannya itu terjadi di daerah, di kelurahan juga bisa, di kecamatan juga bisa. Ya, nanti teman-teman Panwascam yang ada di bawah itu akan menerima laporan itu beserta identitas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor. Ya, bagaimana dengan online? Boleh, laporan itu boleh ke online, ke kami, ke website kami dan jajaran kami yang ada di bawahnya, website secara resmi. Tapi tentu saja itu ada mekanismenya. Kalau secara online, pastinya di sana akan dipandu ya di sana ya. Informasi apa yang dibutuhkan nantinya akan dipandu di sana. Setelah itu karena memang ada form yang memang itu harus tanda tangan basah oleh pelapor. Jadi setelah melaporkan secara online, bisa datang langsung ke kantor Bawaslu, kabupaten kota, bahkan Kesekretariatan Panwascam begitu. Oke, baik. Sekali lagi saya terima kasih Iya. untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di kantor Kominfo Jawa Timur, sudah memberikan penjelasan tentang keterbukaan informasi tadi. Sebelum saya tutup podcast pada hari ini, saya ingin dari masing-masing panjenengan untuk memberikan closing statement apa saja terhadap masyarakat di Jawa Timur. Mungkin bisa dari Pak Salam, monggo, dari KPU, bisa closing statement. Ya baik, ya, kaitannya dengan Pilgub Jatim ya, atau Pilkada serentak tahun 2024. Kami berharap partisipasi masyarakat ya, itu betul secara substantif, demokratis, itu yang harus kita tingkatkan dengan cara diantaranya keterlibatan mereka di semua tahapan. Sehingga kualitas pilkada ini meningkat. Baik pemilihnya juga harus rasional dan kesadaran berdemokrasinya juga meningkat, termasuk juga paslon dan tim kampanye di masing-masing paslon. Kami di penyelenggara pemilu akan memfasilitasi itu semuanya, baik pemilih dan paslonnya ya. Nah, kami berharap Pilkada serentak 2024 ini harus sukses dengan peningkatan demokrasi di Jawa Timur yang harus menjadi bagian dari percontohan di antara provinsi lain ya. Karena memang kami yakin Jawa Timur kedewasaan berpolitik, kedewasaan berdemokrasi, kemudian kultur masyarakat Jatim mampu untuk itu. Sehingga Pilkada 2024 ini menjadi bagian dari momentum, tidak hanya sekedar nanti lahirnya calon pemimpin harapan kita semua, tetapi ini juga berdampak pada semuanya. Masyarakat sudah semakin dewasa untuk berdemokrasi, kami di penyelenggara semakin harus berkomitmen, berintegritas, kemudian paslon mampu memberikan pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang berkualitas bagi kemajuan Jawa Timur. Itu. Baik, terima kasih Pak Salam. Untuk Mas Arya mungkin bisa memberikan himbauan atau? Ya, pesan kami untuk masyarakat Jawa Timur, penyelenggara di Jawa Timur itu solid, elit gitu aja. Jadi solid itu dalam arti seluruhnya solid untuk menjaga agar pilkada nanti itu fokus ke leverage to lead, terutama para penyelenggara. Tidak masuk ke dalam agenda setting dari para kontestan yang hanya berpikir soal leverage to win. Cuma urusan menang kalah kalau bahasa Pak Salam.
Yang kedua, alit. Alit itu ya bagaimana seluruh hal yang nanti diperbincangkan, dikampanyekan, memang berfokus pada rakyat alit, gitu, wong alit, gitu, memberikan ruang partisipasi mereka, apapun kebijakan yang ditawarkan, dalami bagaimana kemudian masyarakat bisa mendapatkan impact, dalami apa antisipasi terhadap potensi bahaya terhadap masyarakat dalam satu kebijakan tertentu, potensi yang merugikan bagi wong alit, gitu. Yang ketiga tentunya kita berharap nanti Jawa Timur mendapatkan di seluruh kota kabupaten yang ada, karena ini besar sekali Jawa Timur, ya, itu elit-elit yang amanah dan kompeten. Jadi solid elit-elit untuk Jawa Timur. Ya. Terima kasih Pak Arya. Untuk Ibu Enda. Iya, Monggo. baik. Pilkada serentak 2024 ini demokrasi yang harus kita jaga bersama. Ini adalah gawe kita bersama. Semua seluruh lapisan masyarakat, kami penyelenggara pengawas pemilu, mengajak semuanya, baik semua lapisan yang ada di masyarakat Jawa Timur, mari kita awasi bersama. Partisipasi masyarakat tidak hanya pada saat pemungutan suara hadir dan mencoblos di pemungutan suara, tetapi partisipasi masyarakat juga bisa ayo awasi proses jalannya pilkada. Jika ada dugaan pelanggaran di sana, mari ayo awasi bersama, laporkan kepada kami Bawaslu. Maka kami mengajak semuanya, baik lembaga mitra kami sebagai penyelenggara, teman-teman KPU dan juga tokoh masyarakat, mari kita jaga demokrasi ini dengan aman, tentram, dan damai, tidak ada konflik apapun. Kita berusaha dan berikhtiar awasi bersama jalannya proses demokrasi tanpa ada suatu hal yang memecah belah masyarakat. Perangi money politik, perangi hoax, perangi black campaign, dan ayo kita lahirkan pemimpin yang sesuai, yang berjuang untuk masyarakat. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa. Terima kasih Ibu Enda, Pak Sama-sama. Arya, Pak Salam atas waktunya. Siap. Saya sebelum menutup, ini akan memberikan pantun penutup, boleh? Siap. Iya, baik. Pemimpin bijak, harapan terpatri, Cakep, membangun Jawa Timur untuk masa depan. cakep, Sukses pilkada, visi berani, cakep. menuju sejahtera, rakyat berkehandalan. Terima kasih atas Amin. waktunya Ibu, Bapak, dan untuk Sobat Jatim semuanya. Pada akhir kata saya dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.